Dulu mana agama Islam dan Hindu kalau di daerah sini khususnya? Itu saling mempertahankan agama ada nggak? Jadi semisal suaminya Hindu, si istri ini Muslim, dan itu dipertahankan sampai terus menerus gitu. Ada nggak yang model? Yang penting khusus suci gitu, nggak diatur tempat ketinggi. Ya agak tinggi lah. Oh, ini tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 1971. Jadi 71 ya. Tahun pembuatannya. Wah, lama banget. Lama. Nah, sebelumnya apakah ada pura, Pak, di sini sebelum tahun 71? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah pura yang cukup tua ya teman-teman. Ini di tahun 1971. Tempat peribadatan saudara-saudara kita beragama Hindu di Kampung Baru Manis, Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Kita akan telusuri bagaimana sejarah pura ini, kemudian komunitas warga Hindu yang di sini. Kita juga akan cari tahu bagaimana kesehariannya, kemudian toleransinya di tengah-tengah mayoritas warga Muslim itu bagaimana, teman-teman. Jangan kemana-mana, ini menarik sekali dan perlu teman-teman ditonton sampai habis. Kita akan menemui, mungkin kita akan cari tahu siapa orang yang pas untuk mewakili kita mempertanyakan bagaimana pura ini berdiri, kemudian kehidupan sehari-hari mereka. Di tengah-tengah sini banyak jalan kecil ya, desa ya teman-teman. Jadi tinggal mapnya Kali Baru Manis. Tanya aja teman-teman pada orang-orang sekitar di manakah tempat komunitas warga Hindu berada. Di sini juga ada situs sejarah seperti Batu Dolmen sebelah kanan sana. Tuh. Oke teman-teman, sebelum itu saya akan mencari tahu dulu bagaimana tentang Hindu ini. Apakah duluan para Hindu atau Muslim yang di sini dan bagaimana sih sehari-harinya? Oke, stay tune terus teman-teman. Oke, namanya siapa, Pak? Pak Samudiono. Pak Samudiono. Memang Pak Samudiono itu lahirnya di sini. Iya. Kakek nenek juga dari sini gitu, Pak. Kalau nenek itu dari Jawa Tengah. Aslinya Jawa Tengah. Nah, dari Bugelen. Oke. Karena ada kecamatan Bugelen. Oke. Jadi penduduk asli yang di Kali Baru Manis ini apa, Pak? Ya gimana? Gimana ceritanya? Penduduk aslinya tidak ada, pendatang semua. Pendatang semua. Pendatang Jawa dan pendatang Madura. Dulu mana agama Islam dan Hindu kalau di daerah sini khususnya? Itu. Ini. Ya. Sini ini dulu Hindu. Duluan Hindu. Iya. Oh gitu. Dulu sini banyak sebelum masih tahun sekitar 60 itu. Tahun 60-an masih banyak, Pak. Tapi dulu itu namanya bukan Hindu ya. Tapi Buddha Jawi. Buddha Jawi. Jadi Hindu Bali dengan Hindu di desa Kali Baru Manis ini sama atau ada perbedaan itu, Pak? Intinya sama, hanya kalau yang Hindu Bali kan akrab dengan budaya Bali. Oke. Kalau di sini karena di Pulau Jawa akrab dengan budaya Jawa. Akrab dengan budaya Jawa, oke. Karena agama Hindu itu dengan budaya itu istilahnya melindungi. Oke.
ini satu penduduk yang beragama Hindu kurang lebih ada berapa kakak, Pak? Kalau dulu banyak karena terjadi transmigrasi ya. Transmigrasi antar pulau, juga transmigrasi antar keyakinan. Kayak, iya. Kalau sekarang sekitar 8 kakak. 8 kakak semuanya beragama Hindu. Jadi saya tegaskan itu minoritas Pak ya, di tengah-tengah Ya. mayoritas gitu. Nah, untuk kesehariannya tentang ritual-ritual keagamaan, apakah saudara-saudara Muslim itu ada istilahnya apa istilahnya? Toleransinya tinggi nggak Pak di sini? Oh, sangat tinggi. Sangat tinggi ya, Saling Masya Allah. membantu. Iya, iya. Sini kan kalau ada upacaranya ramai itu kalau tidak gadungan. Oke, Pak. Nah, gadungan itu dari saudara Muslim, daerah sini. Pokoknya juga masih family, masih ponaan, Oh iya, iya masih benar-benar. adik, masih misanan. Jadi saling membantu. Saling membantu. Begitupun Tidak ada pikiran aneh-aneh gitu. Ya? masalah agama Sudah lost gitu. sosialnya itu ya. Oh luar biasa, itu Indonesia banget. Harusnya memang dijaga hal-hal yang demikian teman-teman, karena kita saling istilahnya saudara setanah air kan begitu Pak ya. Nah jika ada ritual keagamaan orang Muslim, saudara yang Hindu juga membantu gitu Pak ya. Iya. Nggak ada masalah, saling membantu gitu Pak ya. Membantu. Oke. Di bidang kematian, bidang apa? Mungkin pesta perkawinan itu saling bantu aja. Tidak ada pemisah. Oke. Nah, ada nggak Pak orang Islam yang beristrikan atau bersuamikan orang Hindu dan sebaliknya? Ada nggak yang gitu? Banyak. Cukup banyak. Wow. Istri saya sendiri itu dari Muslim. Nah, tapi sekarang udah ke Hindu. Iya, ikut. Oke. Banyak Pak ya. Jadi terjadi pernikahan begitu antar agama gitu. Silang lah. Iya. Banyak Pak ya. Banyak. Rata-rata itu mempertahankan agama yang sebelumnya atau keikut gitu Pak? Ya itu nanti persetujuan dulu. Tergantung Pak ya. Ya. Oh. Mau ikut mana? Oh. Kalau putri itu biasanya istilahnya mengikuti putra. Apapun gitu agamanya. Ya, apapun agamanya. Ya kalau yang putra ikut putri, ya bisa juga. Yang penting ada kesepakatan. Kalau istilahnya saling mempertahankan agama ada nggak? Jadi semisal suaminya Hindu, si istri ini Muslim, dan itu dipertahankan sampai terus menerus gitu. Ada nggak yang model begitu? Itu juga ada. Ada juga. Jadi juga. Apapun bisa terjadi. Iya, bisa terjadi. Jadi biasanya juga saling menghormati. Oke. Nanti yang Muslim adakan ajaran Muslim, nanti istilahnya suami atau istrinya itu juga membantu atau menghormati. Jadi tentang ritual gitu. Kalau dilihat dari sekilas, kita kalau Bali Pak ya, jadi adanya sesajen, terus bakar dupa, kemudian kita mempersembahkan di satu pura. Itu apakah bentuk bagaimana Pak bisa menjelaskan? Bagaimana menyembah ke Tuhan gitu? Itu bagaimana? Dan itu kan apa ya? Semua isi di alam ini kan yang menciptakan Tuhan. Iya, betul. Cuma banyak simbol-simbol kalau ajaran. Iya, benar. Banyak simbol. Banyak simbol. Karena seperti orang ingin memberi sesuatu, biasanya kan sebagai ucapannya itu kalau hanya diucapkan dengan kata-kata kan tidak ada kenyataan. Benar, masuk akal. Nah, iya benar. Akhirnya dirupakan benda. Oke. Sebagai manifestasi. Manifestasi. Memang kalau ajaran Hindu kan untuk menghormati istilahnya Tuhan ya. Itu kan istilahnya banyak simbol-simbolnya. Seperti apa contohnya simbol-simbolnya? Simbol-simbolnya sama yang istilahnya yang memberi penerangan matahari. Oke. Itu atau tiap hari ini juga seperti itu. Iya. Istilahnya menghormati
bukan memusuhi ya, tapi Oke. menghormati. Bukan memuja juga. Bukan Memuja juga, menghormati. menghormati. Oke, ini berbeda. Ini agar tahu semua, Pak. Iya, Oke. jadi menghormati. Hmm. Jadi tidak dimusuhi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan Oke. maupun yang Saya ambil poinnya adalah saling bergandengan tangan menyembah Tuhan yang sama gitu. Nah. Semua makhluk hidup gitu. Iya. Oke. kan ciptaannya Tuhan. Betul, betul. Saya sepakat itu, Hmm. saya sepakat. Jadi umpama hewan ya, Mm-mm. sama kambing, Mm-mm. kan ciptaannya Tuhan. Ciptaan Tuhan. Berarti kalau memelihara dengan baik, menghormati, Mm-mm. berarti kan cara otomatis menghormati Tuhan kan. Benar, benar, benar. Kalau menghormati hewan, kira nyembah hewan. Nyembah hewan. Nah, Artinya salah, ada teman-teman. tumbuh-tumbuhan, Nyembahnya tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Padahal saling menghormati dan, Iya. dan menjaga, Pak ya. Nah, padahal tuh hewan dan tumbuh-tumbuhan kan ciptaannya Tuhan. Ciptaan Tuhan. Menghormati berarti Iya, menghormati Tuhan. Tuhan. Oke. Saudara-saudara di Hindu itu satu hari berapa kali, Pak? Misal Muslim kan Bapak tahu sendiri, 5 kali sehari. Itu terbagi waktunya. Kalau Hindu apakah bebas atau memang ada waktu dan aturan tertentu? Monggo, Pak. Adat, tapi istilahnya bebas lah, Bebas. ketat. Oke. Tapi ada yang disebut Tri Sandhya. Mm-mm. Tri itu kan 3. Ya 3. Nah itu dibacakan 3 kali. Jadi pagi Pagi. kita jam 6, nanti Waktu siang, matahari mau terbit gitu, Pak. Hmm. Oke. siang Siang jam 12, 12 terus sore di jam 6. mau tenggelam matahari. Nah mau tenggelam. Apakah itu ada hubungannya dengan matahari? Seperti itu. Misal jam 6, jam 12, jam 6 sore. Enggak, Enggak ya? enggak. Cuman waktu aja gitu. Iya, hanya waktu saja. Karena oke. disebut Tri Sandhya. Oke. Tri itu 3. Jadi 3. Jadi kan Tapi yang diwajibkan tuh bagaimana kita hidup berdampingan berdampingan. Itu dengan utamanya. lingkungan, Hmm. dengan hewan, dengan tumbuhan. Memayu ning hayu buwono. gitu. Nah, Itu ya, Pak? Iya. Betul ya? Iya. Maaf kalau salah saya. Iya. Maksudnya tentang solidaritas keagamaan itu bagaimana? Terakhir mungkin. ya harus kita saling menghormati lah, Betul. menghormati sesama makhluk, Mm-mm. berarti menghormati Tuhan. Tuhan. Betul, betul. Betul. Bisa harap supaya negara kita aman, tentram, damai. Iya, iya. Nah, kalau saling menghormati itu akan tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Oke, oke. Oke, mungkin begitu, Pak ya. Mudah-mudahan harapannya sesuai, teman-teman. Jadi saya tegaskan bahwa beberapa hal yang kadang kita salah dalam berpikir, kalau kita tidak bertanya langsung pada yang Iya, bersangkutan, itu kadang kita ada pikiran liar. Nah, pikiran liar inilah yang menjadikan kita berasumsi sesuatu, padahal asumsi kita yang salah. Kurang lebih begitu, teman-teman. Kita lanjut review tempat-tempat dan lainnya gitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kita akan diantar. Bapak siapa tadi, Pak? Enaknya panggil Pak Muji gitu, Pak ya? Nah, Ya, jadi saya diantar oleh beliau, Pak Muji, untuk menjelaskan bagaimana tentang saudara-saudara kita beribadat gitu, Pak ya. iya. Pak, ini bisa dijelaskan apakah setiap rumah di warga Hindu itu selalu ada begini? Ini istilahnya apa ya, Pak? Semacam Sangga. pura tapi kecil gitu. Ya, sanggah. Oh, ini istilahnya sangga. Ya. Di setiap warga Hindu, apakah harus wajib gitu hukumnya ada sanggah ini, Pak? Wajib sanggah, tapi tidak wajib harus membuat yang bagus. Pura seperti ini gitu ya? Nah, Yang model begini nggak wajib ya, teman-teman. Yang penting bagaimana, Pak? Konsepnya. ada tempat untuk menghormati istilahnya ya seperti ucapan Yang seperti syukur kita aja. kepada Tuhan. Oke, oke. Jadi bebas, yang penting suci gitu tempatnya. Kemudian apakah ini, Pak, mungkin lebih dekat lagi. Jadi jarak dari tanah itu apa harus ada ukuran gitu, Pak?
tempat ininya, apa sih canangnya ya Pak? Tidak ada. Nggak ada. Kalau ditaruh di bawah gitu nggak boleh? Boleh juga, tapi yang penting khusus suci. Khusus suci gitu, nggak diatur tempat ketinggi. Ya agak tinggi lah. Oh gitu. Iya. Nah, saya melihat sesuatu di tengah sana Pak. Apakah itu apa aja itu istilahnya? Maksudnya di dalam canang apakah bunga dan lain sebagainya? Apa aja sih Pak? Itu isinya ya bunga, kemudian jenis-jenis makanan. Jenis makanan. Nah, dari hasil masak. Diambil dulu sedikit nasi, ditaruh di canang lah. Dan nanti diberi lauk pauknya. Oh, lengkap gitu. Habis itu apa Pak? Di bunga dan tirta. Bunga dan tirta. Tirta itu kan air Pak ya? Air suci. Buah-buahan. Dan satunya dupa. Mungkin kita bisa detail jelaskan. Itu kan simbolis Pak ya? Iya. Semisal bunga itu simbolisnya apa Pak? Bunga ya sebagai kebahagiaan. Karena indah Pak ya? Indah. Wangi gitu. Iya. Kemudian tirtanya, airnya itu udah suci. Sebagai suci, sebagai penyucian. Sumber kehidupan juga. Oke. Itu airnya harus air bagaimana diambilnya? Apa dimantrai dulu atau airnya bebas ngambil di mana aja gitu? Air yang utamanya dari sumber mata air. Itu utama Pak ya? Utama. Kemudian makan makanan itu simbolnya apa Pak? Kayak lauk pauk tadi. Ya, istilahnya sebagai ucapan terima kasih. Syukur gitu. Nah, syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kehidupan, kesehatan, kehidupan kita dari makanan. Betul. Oke. Terakhir dupanya. Dupa itu simbol apa Pak? Dupa simbol sebagai istilahnya, karena itu disusun dari api ya. Iya, api. Dupanya jadi untuk supaya terpusat menuju ke angkasa. Karena ada asap gitu ya. Ada asapnya itu menjulang. Pasti menjulang ke angkasa. Oke. Konsepnya bagus sekali Pak. Luar biasa teman-teman. Kita mungkin langsung ke pura Pak ya. Mumpung nggak hujan juga. Monggo Pak Jo, Pak Muji. Oke teman-teman, jaraknya dari rumah beliau tidak terlalu jauh. Pura ini namanya pura apa Pak Muji? Madu Sasana. Tuh. Di situsnya ini. Bentar Pak ya. Nah ini. Oh, situs bersejarah. Situs ya, itu ada batu-batu. Oh ini. Oh iya. Batu-batu peninggalan ya. Dolmen gitu Pak ya. Iya. Nah ini puranya teman-teman. Tidak terlalu besar. Tapi sering memang digunakan untuk tempat peribadatan saudara-saudara kita Hindu. Nah ini. Oke. Pura Madu Katiagan Baru gitu Pak ya? Iya. Namanya Madu Sasana. Oke, ini dari ini puranya teman-teman, bisa kita cek dari depan sini. Biasanya kalau galungan gitu Pak ya dipakainya? Tiap galungan mengadakan upacara di pura ini. Luar biasa. Pak, saya penasaran dengan simbol
seperti itu Pak? Itu konsepnya apa sih, melambang apa, simbol apa, gimana bisa jelaskan Pak? Yang mana? Yang itu simbol seperti Yang ada tuh swastika. apa itu Pak? Swastika. Oh, oke. Ada filosofinya nggak Pak itu? Simbol yang seperti itu Pak? Ya, filosofinya cukup panjang. Nanti kita ada sesi kedua mungkin kapan-kapan teman-teman. Ya beginilah konsep suasana Pura Madu Katiagan baru ini teman-teman, yang sering kita teman-teman atau saudara-saudara kita Hindu melakukan peribadatan, dan sering sekali saudara-saudara Muslim juga membantu kegiatan-kegiatan di sini, dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Ini dibangunnya tahun berapa Pak? Sekitar tahun 1971. Jadi 71 Iya. tahun pembuatannya. Wah, lama banget. Lama. Nah, sebelumnya apakah ada pura Pak di sini sebelum tahun 71? Nggak ada. Oh. Memang nggak ada? Nggak ada. Nah, jadi kalau melakukan ibadah bersama bagaimana? Upacara itu di Sukiwaras, Di mana tuh? di Kecamatan Glemor. Oh, di sana juga ada komunitas Hindu. Ya, Oh, di Glimor. Oh iya, jadi kita saudara-saudara ke sana gitu ya, ya. kalau Bapak ingin ke sana puranya banyak. Iya, nanti kita main-main juga ke sana pasti insya Allah. Wadung ke utara gitu. Oh, oke. Puranya gede-gede malah. Ya, bisa besar. Oh, iya. Karena ada lebih dari 5. Oke. Jadi kalau di sini komunitasnya kurang lebih 8 kakak 8 Pak, kakak. Pak Muji ya. 8 kakak, iya. Jadi begini rasanya komunitas warga Hindu di tengah-tengah mayoritas warga Muslim. Rasanya bagaimana Pak menjadi minoritas? Apakah ada ketidaknyamanan atau fine-fine aja atau bagaimana? Ada. Santai aja ini. Santai aja. Enak gitu ya Pak? Oke. Jadi memang di sini warganya luar biasa, solidaritasnya Sangat teman-teman. toleran. Sangat toleransi. Oke. Tidak ada masalah. Oke, mungkin segini dulu lah teman-teman. Kita ada sesi kedua, lain kali kapan-kapan kita main-main lagi ke Pak Muji. Terima kasih banyak ya Pak Muji sudah mengantarkan kami untuk berkeliling di pura ini dan desa ini. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sehat-sehat semua. Salam toleransi dan sampai jumpa.